Halo teman-teman, ketemu lagi dengan gue Rindra dari Street Art Custom. Dan kali ini agak sedikit berbeda, tetap tentang motor. Tapi kalau kalian lihat di belakang kita ada abang gue sebenarnya, dan dia lagi nge-brief, kayaknya lagi nge-briefing. Gue di sini diundang pertama untuk nge-review motor ini dan yang untuk Brimob, motor di belakang gue. Motor apa ya kira-kira, dan ngapain juga gue kesini? Karena ada sesuatu yang seru lagi selain ngomongin motor. Oke, sekarang gue akan sapa dulu abang gue, Bang Reza namanya. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam bro. Gimana kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Nah ini abang gue nih, Bang Reza. Iya, Dia mengundang gue ke sini. Terus, Katanya di sini ada motor dan di sini ada anggota beliau yang lagi pengen dikasih tahu ya, Iya, bro. bagaimana cara mengendarai motor trail terutama khususnya untuk level low dan medium handicap. Dan gue sedikit adalah pengalaman sedikit gitu kan, setidaknya bisa sharing gitu. Nah sekarang gue akan ngajarin anggotanya. Izin buat ngajarin? Iya, boleh bro. Nah ini teman-teman anggota Brimob, saya halo dulu dong. Gak boleh deh. Boleh. Boleh dong, halo Halo. dong. Jangan kaku-kaku amat. Oh. Nah sekarang kita akan sedikit memberi guidelines kepada mereka supaya mengendarai motornya lebih safety dan juga bisa menerjang handicap yang low sampai medium handicap. Nah teman-teman, di sini ada motor. Apapun motornya, motor trail itu sama. Rata-rata kalau motor trail buat main, itu kita pakai ban belakangnya itu ring 18, depan 21. Nggak boleh posisi tangan T-Rex, tau kan T-Rex? Nggak boleh. Kenapa? Kayak motor trail, itu posisi tangan memang harus seperti ini. Jadi bukan begini. Pergelangan tangan nggak boleh begini. Memang harus begini. Masuknya ke dalam. Jadi, ketika ada goncangan, ini bisa main. Kalau kalian begini nggak bisa. Nah, satu lagi yang belum kalian tahu adalah kaki. Nggak dapat kan? Lurusin. Jepit. Dapat. Beda kan? Ini main. Tetap tangan gini. Ini dasar yang sangat sederhana dan bisa nyelamatin nyawa kalian. Percaya deh. Lebar-lebar lagi. Lebar lagi ya. That's it. Nggak boleh begini. Jadi setang akan kiri kanan. Berasa nggak? Iya bro. Kalau ini setang kan nggak mungkin kiri kanan. Yang ada dia tuh main. Badan kita yang main. Motor yang bermain. Badan kita stay. Kenapa nggak boleh ke sini pandangan kita? Contohin ya. Contohin, nggak perlu pakai motor contohin ya. Bang Angga boleh mundur 2 langkah. Oke, Bang Angga jalan selalu ngeliat ke sini ya. Oke. Abang lihat saya nggak? Enggak. Nah, baru kira-kira jarak segini baru ngelihat ada handicap. Bahaya. Ya, pulang dulu lah. Oke, makasih banyak. Nah, sekarang gua gantian nih, gua pengen diajarin buat nembak. Nembak apa ya kita ke sana ya? Makasih ya semua ya. Thank you. Ya, di sini tempat latihan menembak memang disediakan buat latihan gitu ya. Jadi bukan asal tembak-tembakan gitu. Nah, di sini punyanya Brimob. Jadi ini bener-bener di setting buat latihan. Nah, ini udah ada beberapa senjata beneran yang buat nanti gue diajarin bagaimana cara buat nembak yang bener gitu kan. Ini gue gak berani sentuh dulu karena takut kenapa-napa lagi. Kayak ini ya, kayak main PUBG gitu. Apa FF? Itu siapa tuh yang suka main FF? Nih main ginian. Satu diri, satu. Ya sama, pelurunya kayak handgun gitu. Sama. Oh sama? Kalibernya 9x19 mm. Berat nggak sih? Boleh diangkat nggak? Nggak ada peluru ya kan? Nggak ada. Nah ini boleh diangkat dulu nih. Lumayan berat. Juga ada ini nih, earmuff, karena suaranya letusan senjata tuh lumayan memekakan telinga. Jadi safety-nya seperti ini dan juga harus pakai kacamata sebenarnya. Kalau sarung tangan harus nggak sih? Enggak juga nggak apa-apa. Oh gitu. Yang penting ini kalau nggak pakai ini pakai yang masukin ke dalam tuh, kayak gitu. Nah kita santai-santai sambil lihat range areanya. Boleh kita ke sana? Boleh. Nah biasanya tembak reaksi ya? Nah, Istilahnya. pakai barikade. Oh jadi gini, nanti lari gitu ya? Oh ini area tembak reaksi dan di situ ada poin-poin shootnya gitu. Nah nggak sabaran sih gua buat nembak kayak gitu. Oke, sekarang gue mau diajarin nih bagaimana sih cara ya
menggunakan senjata gitu kan. Yang safety tentunya. Nah, biar gua akan diajarin sama Pak Yulianto nih. Nih, saya terangkan untuk spek-spek senjatanya. Oke. Untuk dia Six Sauer, Six dari Sauer. Six Sauer, tipenya MPX. MPX ya. Kalibernya 9 x 19 mm. 9 kali 19 mm. Di sini ada namanya 4 aturan keselamatan dalam penggunaan senjata api. Yang pertama, Yang pertama, anggap senjata dalam keadaan terisi. selalu anggap senjata dalam keadaan keadaan terisi. Oke. Kedua, jauhkan jari dari trigger. Oke. Yang ketiga, jangan mengarahkan laras Heeh. ke sasaran yang tidak akan kita tembak atau kita hancurkan. Oke, jadi nggak boleh tiba-tiba naruh begini gitu ya, nggak boleh. Nggak boleh. Ke kanan, ke kiri nggak boleh. Laras harus selalu ke depan, ke tanggul. Oke. Yang keempat, safety area. Pastikan sekitar sasaran daerah bidikan itu aman. Oke. Nanti untuk Senjatanya udah. senjatanya udah. Oke. Untuk magasan ini kita 30 butir. 30 butir, 30 butir peluru. Nah, ini harus diisi. Nah, cara ngisinya nih. Cara ngisinya. Oke. Oh, silang ya? Biasa aja. Boleh coba? Ini nggak meledak kan? Enggak. Oke. Jadi gini, Tekan aja. tekan aja. Dorong. Oh, oke. Jadi ngisi sendiri. Jadi kalau yang biasa main game, tiba-tiba pelurunya tinggal reload, nggak semudah itu kawan. Ini satu-satu. Kokangnya ini. Oke. Nah, langsung masih aja, Pak. Nah, Oke. Jadi kokangnya tarik, ya, tarik. ini harus ngadep bawah? Ke depan boleh. Depan boleh. Nah, Oke. Sampai segini? lepaskan. Oke. Ini popor. Lagi? Udah gitu. Oke. Masukin magasin. Sama magasin. Caranya? Langsung tekuk aja. Oke. Seperti ini. Oke, ini masih safety ya. Kita pakai ear muff dulu. Kita pakai ini. Tuh masih ada yang. Udah aman. Oke, sekarang kita akan tes. Ini udah safety. Kita masuk. Gitu. Bener ya? Oke. Kita kokang. Oke. Gak kena. Ternyata susah. Oke, kita coba sekali lagi. Udah di safety. Terus magasin copot. Kalau udah kan Pas magasin dulu. gimana tuh? Pencet ini. Oke. Pencet. Oke. Kokang lagi. Pas kanan, tarik. Oke. Udah kosong nih ya? Udah. Oke. Coba kita kunci. Wow, menyenangkan. Menyenangkan sih, emang asik sih. Ada gitu kan. Ini buat stress release ya. Buat kalau emosi gitu kan. Gitu. Mulut-mulut netizen tuh ada. Seru tuh. Kita lihat. Nah, tadi gua coba tembak dari 5 kali tembakan ya tadi ya. Kena 3 gitu kan. Gua nembak ini tang. Ini dan sebelah sana kena 3. 1 2 3. 2 meleset. Jadi akurasi gue masih ya 55% lah gitu ya. 50% lah. Oke, sekarang kita akan ambil sasaran yang itu tuh. Yang itu, yang coklat itu. Ya, yang itu. Kita akan coba ke sana. Akurasi seperti apa gua nembak. Mungkin 1 2 3 4 5. Di sini ada 5 peluru. Kita akan tes. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Oke, udah boleh coba? Boleh. Yuk. Oke. Kokang. Safety on. Atasnya ya. Pasti ya. 1. Oke, 5.
Lepas magasin. Cek dulu. Oke, silakan. Udah safety? Clear. Yuk, kita cek yuk. Gua dapat nembaknya segimana. Tahu udah kena apa enggak. Wah. Dari 5 kali tembakan. 5 kali tembakan. 1 2 3 4. Gua nggak tahu nih yang mana nih. Antara ini. 1 2 3 4 5. Ya anggap yang ini nggak ada. Jadi semuanya on target tapi cuma satu yang skornya tinggi ya. Yang A, yang lainnya di B, yang satu di D, C gitu. Nah, habis ini kita akan coba nembak menggunakan handgun karena sensasinya berbeda dan tekniknya juga berbeda, Bang. Berbeda. Dia lebih sulit malah. Dia lebih sulit. Jadi kalau kalian yang berpikir handgun tuh yang bisa begini-gini nih. Wah, 2 tangan. Tuh, bohong ya. Susah. Hah? Enggak semua bisa. Nggak semua seperti bisa, itu. tapi ada yang pernah bisa. Ada yang pernah bisa yang begini-gini di film. Nah, sekarang kita akan tes nembak menggunakan handgun atau pistol tangan gitu kan. Peraturan masih sama ya? Sama, Aturan untuk, keselamatan aturan itu keselamatan nggak tetap. boleh berubah. Harus menjadi pedoman ketika kita dalam field lapangan tembak seperti ini. Oke, perbedaan teknisnya jelasin sedikit. Untuk cara pemegangan Hah? begini Mas. Oke. Oke. Nah, ini nggak boleh terlalu kosong di sini. Oh, Nah, harus ini punya buat menahan recoilnya. blowback recoilnya. Tapi jangan juga terlalu diremas. Karena kalau diremas dia akan goyang. Oke. Jadi nggak akurat ya. Oke. Posisi kaki selebar bahu. Yang pertama dikit. Posisi kaki selebar bahu ya. Nah, ini posisi amannya, posisi istirahat. Oke. Tat. Ambil. Pan. Bidikan gak dapat. Jari masuk trigger. Tarik pelan. Oh, dia bukan disentak ya. Nah, kalau disentak dia akan cenderung turun. Jadi gini, boleh di ini. Ah, boleh. Jadi ketika main ini, jadi kalian jangan sok-sok gaya gitu. Memang ada posisi steady di mana ngambil sasarannya dulu, baru jari perlahan squeeze, bukan press. Iya. Jadi dia diremas gitu, Diremas, bukan disentak. Oke. Oke. Dan mungkin posisi jarinya kalau Mas Adi kan agak begini. Hmm. Nah, dianya makanya bisa ujung jari bisa, ruas jari juga bisa, tapi jangan terlalu begini. Oh, bukan yang di sini ya. Ah, Jadi menggunakannya di sini nih ya, tengah. bisa ujung jari. Bisa ujung jari, bisa yang di ruas. sini. Oke, udah coba boleh. Jadi tadi agak salah dikit berarti gua. Oke, di sini ya berarti ya. Nah, bisa latihan kering aja di kokang nggak? Oke, latihan kering istilahnya. Dar. Dia lebih cenderung ke yang tangan kiri. Oh, berarti di kiri. 40%. Oh, jadi Karena tangan kanan cuma buat trigger aja. oke. Dia safety-nya di mana? Dia safety-nya ini double trigger. Oh, oke. Glock nggak ada safety yang itu Nggak ya. ada. Kalau HS dia ada di sini. Oh. Kalau Glock cuma di sini aja triggernya. Ini bisa langsung dipasang coba. Boleh. Coba dulu. Magasin. Oke, kita pegang magasinnya. Tepuk. Bener? Oke, kokang. Langsung lepas, jangan diantar. Oke. Itu. Lupa. Tariknya pelan-pelan. Turun ya? Rumahnya terlalu banyak. Bis. Habis lepas magasin, Pas magasin. oke. Luncurkan slide-nya. Jadi. Nah. Hammer down, tembak. Cek perkenaan dulu. Oke, kita cek. Lebih sulit ternyata ketimbang yang tadi karena membutuhkan bener-bener dari 3 kali tembakan cuma 1 yang kena ternyata. Karena dia cenderung ke bawah. Dia tadi cenderung ke bawah. Ah. Kenapa tuh? Bisa jadi Perasaan, emasnya tadi dulu, perasaan tuh udah di keker gitu. gini, jadi emasnya pas dibidikan itu asalnya memaksa. Memaksa ya? Pas dibidikannya udah diporos, Aha. emasnya maksa nih harus meledak sini. Itu nggak boleh. Oh. Tarik pelan, istilahnya kita nggak tahu kapan meledaknya. Jangan dipaksa untuk bidikannya udah pas, paksa sekarang, jangan. Itu takutnya nanti dia akan nariknya maksa. Oke.
cek perkenaan. Yuk. Gue total nembakin 5, tapi yang 3 ke arah sini. Ke arah papan. Yang 2 gue coba tembak itu ternyata sulit. Dan sekarang Yang pertama lumayan di atas. sih. Pertama Di atas, kedua, ketiga. Ini agak sedikit maksa nih, mulai agak nggak maksa. Ya, ini beda tipis lah gitu. Menyenangkan dan apa ya? Kalau buat pemula itu ketika mau nembak tuh memang ada keraguan ya. Nah, misalnya Kayak grogi gitu, kayak takut blowback, takut dia bunyi ledakan. Itu mempengaruhi banget, sepersekian detiknya itu mempengaruhi tembakan lo. Jadi buat bapak-bapak polisi, TNI segala macam yang memang dia abdi negara yang menggunakan senjata ini pasti udah terlatihnya, nggak mungkin main-main dong. Iya. Pasti ini latihannya keras dong. Tuh, nggak bisa cuma sekali latihan kayak gue, nggak bisa gitu. Oke, kita istirahat dulu yuk. Nah, tadi kan kita udah nge-review lah, bukan review, cara perawatan motor sederhana. Gue diminta masukan sama Bang Reza biar kepada anggotanya supaya mereka tuh merawat motor dengan apik gitu, betul, apik betul. gitu. Biar usia pakainya panjang. Biar bro. usia pakainya juga panjang juga, dan ketika ada tugas tinggal langsung weng gitu. Siap lah. Nah, ini Bang Reza yang mengundang gua ke sini untuk latihan, dan makasih banyak Bang. Ini Iya, bro. ini asik banget dan stress release loh Bang. Wih, mantap. Serius, stress release karena adrenalin keluar dan ternyata paling nembak cuman ciu-ciu gitu. Tapi ternyata nggak segampang nggak segampang itu. Serius saya keringetan gua. Keringetan padahal apa ya? Nggak panas. Nggak panas. Tapi keringetan gitu. Mungkin karena tarik napas. Betul. Nah, Bang, mau nanya Bang. Tadi instruktur saya Aha. itu kok jago dia berapa lama itu dia latihan biar Biar bisa ya. Biar Bro bisa. gini, jadi setiap anggota Polri yang mau pendidikan itu pasti mereka sudah dikasih mental segala macam kan. Nah, berarti memenuhi standar untuk dia jadi pelatih, berlatih dalam tekanan-tekanan karena kan dalam tugas di lapangan pasti kan ada tekanan-tekanan. Oh iya, Nah, pasti. Itulah tingkatannya awal itu sudah dihitung. Nah, setelah itu pada saat latihan di lapangan atau praktek di pendidikan, mereka diajari, nanti dilihat bro, ada yang punya bakat nih, muncul nih, bakatnya dia bisa. Nah, setelah itu mereka ditingkatkan menjadi pelatih. Nah, dia dilatih menjadi pelatih dulu. dia bisa ngelatih gitu kan. Aha. Berarti dia bisa nembak. Berarti semua anggota yang bisa nembak bisa ngelatih dong. Ya, jadi setiap anggota yang sudah bisa nembak, kemudian tingkat kemampuan Matang dia ya. untuk dia berbicara kepada orang lain dianggap mampu, dijadikan pelatih, dilatih kembali supaya dia bisa menambah Regenerasi ya. regenerasinya supaya ada. Karena nggak gampang loh buat ngelatih. Kayak orang kayak gua tadi coba berantakan banget. Baru pertama kali atau udah? Baru pertama kali untuk baru. menggunakan senjata yang tadi gitu Oke. kan, sehingga ngaco gitu. Terus sama dia perlahan gini dan Sampai ternyata dengan bagus. masuk ya. Itu keren banget sih. Tapi makasih banyak Bang, kita udah diundang ke sini. Ya, Ini sesuatu hal yang menyenangkan gitu kan buat teman-teman. Mungkin sarannya kalau memang latihan tembak itu mungkin di banyak kan ada grup tembak ya, Ya, perbakin banyak, segala perbakin. macam, dan ini olahraga loh bro. Ini Ya. olahraga gitu, jadi salam olahraga. Salam olahraga sehat selalu. Ya teman-teman, selesai juga gua di sini main-main ke markasnya Brimob. Sambilan tadi bukan ngajarin lah, sharing dan juga gue diajarin untuk nembak. Dan sekarang gue udah mendapat kehormatan untuk tanding tembak target bersama Bang Reza. Siapa lagi? Kalau kalah wajar dong. Abang jangan kalah loh Bang. Nah, kita akan tembak target, shooting target. Nah seperti apa? Tapi sebelumnya ini gue pamit dulu. Dukung terus modifikasi di Indonesia, jangan pernah buang sampah sembarangan, jauhi narkoba serta pornografi, dan jangan pernah duduk di toilet jongkok. Gue Rindra Perkasa lagi main di markas Brimob. Ayo kita nembak ya. Bang. Cakep. Sip. Oke, kita akan tanding dengan Bang Reza. Ya kalau kalah gue mah wajar lah ya. Cuman kalau gue menang, wow. Gak lah, dia pasti ngalah itu dia. Karena gue tamu dia ngalah. Oke, kita mulai. Udah bisa ya. Tepuk tangan lu Bang Ari. Nah, gue menang, cuman bohong itu. Itu bohong, dia mengalah ini. Mengalah karena tamu aja, jadi di pelan-pelan. Kan kedengeran ya desingannya, dar. Pura-pura dilihat dulu, dar. Tapi nggak apa-apa Bang. Makasih banyak Bang. Thank you bro. Thank you ya. Sip. Gue juga terima kasih nih buat Bang Julianto. Thank you udah ngajarin
keren banget instrukturnya. Dari gua nggak bisa, ngaco berantakan sampai ya tepat target lah gitu, walaupun belum jago. Thank you Bang ya. Yeah. Pamit dulu ya Bang. Yeah. Thank you. Ya kita pulang. You gotta notice, hey, I'm falling in love. You're feeling something, hey, you cannot control. Yes, in time you came and you changed all my perspective. Yes, in time you came and I love it, I love it. It's so great to have you in my life, make me feel so lucky, yeah. It's so great to have you in my life, make me feel so lucky, yeah. Feel so lucky, yeah. Feel so lucky, yeah. Feel so lucky, feel so, yeah. Feel so lucky, yeah.